Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semua yang hadir pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diberikan keberkahan hidup, dilancarkan segala aktivitasnya. Kemudian anak-anak bapak yang di rumah yang tidak bisa hadir, yang di pondok, ya, dimanapun berada pada saat ini, mudah-mudahan nanti pelajaran streamingnya akan bisa kalian pelajari lewat video. Nah, hari ini kita belajar yang kelas 7, yaitu pelajaran PPKN, ya. PPKN kelas 7 kita bertemakan pada hari ini mengukuhkan Pancasila. Artinya, ya, Pancasila dikukuhkan setelah merdeka atau sebelum merdeka? Bapak nanya. Setelah merdeka. Nah, kalau dari jawaban teman-teman kalian yang hadir pada hari ini, yaitu Maulana, bahwasanya Pancasila ini dikukuhkan setelah merdeka. Tapi pada dasarnya yang kita ketahui, sebelum merdeka Indonesia sudah membentuk yang disebut dengan Pancasila. Artinya dikukuhkan sebelum kemerdekaan. Nah, ingat, ini ada di depan, anak-anak bapak perhatikan. Sebelum adanya PPKI, ya, ini adalah panitia terakhir yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum ini ada, terlebih dahulu ada BPUPKI. Ingat ya, matikan dulu handphonenya. Ya, BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah untuk memeriksa persiapan kemerdekaan. Memeriksa dalam hal apa? Memeriksa dalam hal pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia atas dasar untuk membantu Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda. Ya, tetapi pada dasarnya Jepang datang ke Indonesia itu hanya bualan semata. Artinya cuma memberikan kita harapan bahwasanya kita diberikan kemerdekaan. Bahasa Jepang adalah kita tuh saudara mereka. Ya, kita tuh adalah satu Asia, kita satu darah, satu rumpun. Bahasa Jepang ke Indonesia. Sehingga endingnya Jepang waktu itu berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia karena di Indonesia terjadi pertempuran di mana-mana, pertempuran masing-masing daerah, sehingga Belanda kocar-kacir membagi jumlah prajurit perang, dan waktu itu dimanfaatkan oleh Jepang. Berhasillah Jepang menduduki Indonesia. Tapi endingnya itu tadi, ya. Nah, setelah Jepang menguasai Indonesia atas dasar memberikan kemerdekaan, nyatanya, ya, yang kita rasakan itu adalah penderitaan lebih daripada masa Belanda. Nah, ingat, perhatikan Bapak, Maulana fokus ke Bapak. Ya, pada masa Jepang, kalau pada masa Belanda, Bapak sebutkan clue-nya. Pada masa Belanda disebut dengan proses tanam paksa. Tanam paksa itu adalah tanaman yang disuruh tanam oleh Belanda yang punya nilai jual tinggi. Habis itu ada pemungutan pajak tanah. Sudahlah kita yang punya tanah, kita yang menanam, kita pula yang bayar pajak ke Belanda. Nah, pada masa Jepang apa? Yang disebut dengan kerja rodi, Romusa dan kerja rodi itu adalah kerja paksa. Artinya kita diikat pakai rantai, wajib bekerja, tidak diberikan makan. Maka pada masa Jepang itu Indonesia merasakan yang disebut dengan busung lapar. Busung lapar itu disebut dengan kelaparan. Yang nggak mau kerja udah dihantam sejadi-jadinya, dibunuh, dibuang gitu aja. Itu pada masa Jepang. Ya. Nah, mengingat hal ini, ada beberapa yang dilakukan oleh para tokoh pendidik, ya, tokoh-tokoh orang terpelajar Indonesia, yang diantaranya ada beberapa rombongan mulai dari Muhammad Hatta sampai Insinyur Soekarno, ya, Rajiman, ya. Ada juga nanti pertempuran dari beberapa daerah yang orang itu mulai bangkit. Nah, BPUPKI ini memeriksa kira-kira bagaimana solusi kita nih bisa merdeka. Diperiksa dulu, dicek dulu keadaan di lapangan. Ternyata BPUPKI sudah berhasil menyelesaikan misinya yang disebut dengan sidang kedua, yaitu pada tanggal 16 bulan 10 tahun 1945. Ya. Nah, akhirnya didirikanlah yang disebut dengan PPKI. PPKI ini adalah persiapan, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Artinya kalau sudah dibentuk panitia, berarti Indonesia bakal merdekakan. Nah, PPKI ini dipimpin oleh siapa? Di catatan ketua PPKI yaitu Insinyur
Soekarno. Wakilnya ada Muhammad Hatta. Ada juga satu lagi DR KRT Rajiman Widoyo Diningrat. Ya. Nah, situasi inilah pada saat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Ya. Ini dicarikan momen oleh Insinyur Soekarno bersama kawan-kawan kapan hari H untuk merdeka itu. Sehingga nanti Insinyur Soekarno datang ke Jepang untuk menemui Jenderal Terauchi, yaitu Jenderal Jepang, berkomunikasi bagaimana kapan sah waktunya untuk diinikan. Karena menyerah pada sekutu. Kenapa Jepang menyerah, nak? Karena Jepang menghadapi Perang Dunia II. Waktu itu Jepang dibom oleh Amerika Serikat yang disebut dengan pengumuman Hiroshima Nagasaki. Sehingga Jepang menyerah. Kenapa? Karena pusat pemerintahan mereka mulai di Tokyo sampai Hokkaido diluluhlantahkan oleh Amerika Serikat. Ya, kemudian industri-industri minyak yang dikelola oleh Jepang di Eropa itu semuanya ditutup atau di blacklist. Sehingga waktu itu Jepang mengalami posisi terjepit. Nah, dimanfaatkanlah oleh Insinyur Soekarno bersama kawan-kawan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada jam berapa? Jam berapa diproklamirkan kemerdekaan? Pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 tuh. Ya, di depan rumah Laksamana Maeda. Ingat ya, di depan rumah Laksamana Maeda, barulah di sana diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, bahwasanya dimuncul di sana teks proklamasi bahwasanya Indonesia dinyatakan merdeka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kan? Tuh. Indonesia hebat cara berpikirnya. Lanjut lagi. Yang poin B yaitu penetapan Pancasila. Nah, setelah tadi PPUPKI baru ada penetapan Pancasila. Ini tujuannya adalah Pancasila ini kita mau bawakan kemana? Artinya 17 Agustus menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka, ya, dengan perlengkapan negara. Oleh karena itu persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang yang pertama 18 Agustus 1945 menetapkan undang-undang sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Siapa presiden pertama kita? Insinyur Soekarno, dan dipimpin oleh wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berasal dari Sumatera Barat. Kalau Insinyur Soekarno asli orang Jawa. Siapakah anak Insinyur Soekarno yang menjadi presiden? Megawati. Itu dia. Siapa lagi nanti kapan saudara Soekarno yang bakal jadi presiden? Pak Robin gitu. Ya aminkan. Wakilnya Shakira katanya. Akhirnya nanti karena Shakira wakilnya kita buat Indonesia nuansa Jepang. Ya kan? Tidak ada sampah di mana-mana. Jepang itu kan? Unik nggak dengan Jepang? Unik. Jepang itu tidak ada sampah. Habis itu selokan-selokannya dimanfaatkan untuk ikan koi. Bagus-bagus warnanya. Kira-kira kalau di Indonesia ikan tuh masih selamat atau enggak? Enggak. Udah hilang. Karena kena setrum. Nah, itu kelemahan SDM kita, masyarakat Indonesia ini adalah jangankan itu, nah. Ya, kabel-kabel di pinggir jalan tuh aja habis dimaling orang dijual. Besi-besi yang bisa dipotong dijual, ya kan? Itu masalahnya. Coba SDM kita berpikir untuk maju ke depan. Nah, ini nanti anak-anak Bapak sebagai generasi emas bangsa ke depannya, kalian harus berpikir positif. Ya, jangan mau dengan hal yang sudah-sudah. Paham dong? Ya, lanjut. Membentuk komite nasional atau disebut dengan KNIP. Nah, tadi yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua presiden dan wakil presiden.
presiden. Yang ketiga adalah pembentukan KNIP. KNIP ini adalah yang disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tujuannya nanti orang-orang Jakarta itulah yang mengatur semuanya keperluan orang-orang daerah. Nah, pertanyaan siapa namamu? Hasbi. Hasbi, mana enak? Kan udah ngerasain di Batam nih. Mana enak ngerasain udara di Batam dengan di Jakarta? Batam kenapa? Polusi banyak. Kalau di Jakarta polusi banyak, Batam tidak terlalu banyak, ya kan? Nah, yang kedua, Batam lebih panas. Kalau Jakarta panas tapi tidak bikin kita hitam. Benar nggak? Kan Bapak liburan juga baru balik dari Jakarta. Kemarin Bapak tidurnya di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sumpek, jalannya kecil, ya kan? Malam-malam doang yang ramai. Kalau pagi mah nggak ada orang. Kan udah bawa logat Jakarta. Udah Bapak gara-gara Shakira ini. Terus Shakira lahirnya di Jakarta tuh, Bi. Ya kan? Abis itu siap lahir langsung dibawa Bopong ke Batam. Ke pulau apa? Pulau apa Shakira? Pulau Meranti. Oke, Komite Nasional Indonesia Pusat sudah. Ini sudah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sudah. Oke. Bunyi Pancasila. Tuh, HP-nya simpan dulu. Kalau udah mau belajar, taruh tas, buka buku sama Bapak. Dengar ya? Nanti hilang gantengnya kalau sibuk main HP aja. Nah, coba Anip sebutkan. Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan. Yang kedua? Ketiga? Persatuan Indonesia. 4. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Jangan sampai nggak hafal teks Pancasila ya. Itu penting. Dah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada yang ingin kalian tanyakan ke Bapak? Tidak ada, betul tidak ada. Betul tidak ada. Sampai sini paham penjelasan yang ini dari BPUPKI, PPKI dan KNIP. Paham ya? Kapan dipilihnya presiden, wakil presiden, pembentukan panitia pusat ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi yang kelas 7 anak-anak Bapak di bab 2 ya. Minggu depan kita masuk bab 3 ya. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.